menemukan bahwa tidak ada hal dalam hidup ini yang berharga tanpa mengambil resiko. Tidak ada. Nelson Mandela pernah berkata, tidak ada gairah dalam hidup bila kamu bermain aman dan menjalani hidup yang lebih rendah dari potensi sejati kamu. Saya yakin kalian sering diberi saran untuk punya rencana cadangan atau sesuatu untuk dijadikan sandar. Saya tidak pernah paham konsep itu. Kalau saya jatuh, saya tidak ingin jatuh ke belakang. Hanya pada iman saya ingin jatuh ke depan. Supaya saya tahu apa yang akan saya hadapi. Reggie Jackson, legenda basketbol, pernah gagal memukul sebanyak 2.600 kali, terbanyak dalam sejarah. Tapi orang ingat dia karena home run-nya jatuh ke depan. Thomas Edison gagal 1.000 kali sebelum lampunya menyala dan jatuh juga. Setiap eksperimen yang gagal adalah satu langkah lebih dekat ke keberhasilan. 3 pelajaran tentang kegagalan. 1. Kamu akan gagal dan kamu harus hadapi. Kamu pasti akan gagal. Terimalah, kamu akan kalah, mempermalukan diri, dan buruk dalam hal tertentu. Saya tahu karena saya sering gagal dalam acting. Awal karir saya ikut audisi untuk pertunjukan Broadway. Padahal saya tidak bisa bernyanyi. Saya gagal total. Orang sebelum saya bernyanyi seperti Pavarotti. Saya menyanyikan Just My Imagination dan hasilnya hancur. Tidak dapat pekerjaan. Kemudian acting. Saya kaku dan tidak natural. Lagi-lagi gagal. Tapi saya tidak menyerah. Saya berdoa, saya terus audisi. Lama-lama saya berhasil. Tahun lalu, saya bermain di Fans di Broadway dan memenangkan Sonny Award. Dan dia di teater yang sama di mana saya pernah gagal 30 tahun sebelumnya. Kalau kamu tidak gagal, kamu tidak mencoba. Kalau kamu tidak gagal, artinya kamu bahkan tidak mencoba. Istri saya pernah bilang, untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Les Brown bilang, saat kamu meninggal, akan ada hantu-hantu di sekeliling tempat tidurmu. Semua potensi yang tidak pernah kamu wujudkan karena kamu takut mencoba. Berapa banyak hantu yang akan ada di ranjang kematianmu nanti. Dunia ini butuh bantuanmu. Saya baru pulang dari Afrika Selatan. Banyak kemiskinan. Timur Tengah, Jepang, Alabama, Philadelphia. Dunia butuh kamu. Butuh dari kamu. 3. Kegagalan bisa mengarahkan hidup. Hidupmu tidak akan lurus-lurus saja. Saya masuk Fordham jurusan kedokteran, lalu hukum, lalu jurnalis. Gagal. IPK saya turun jadi 1,8. Saya disarankan cuti. Saya bingung, umur 20 kehilangan arah. Lalu suatu hari 27 Maret 1975, saya di salon ibuku. Seorang wanita tua menobatkan, kamu akan keliling dunia dan bicara kejutaan orang. Saya kira dia aneh, tapi beberapa minggu kemudian, saya tampil di camp EMCA. Salah satu pembimbing bilang,
kamu harus pikirkan acting. Itulah awal saya kembali ke Fordham, belajar teater, dan akhirnya benar-benar bicara ke jutaan orang seperti yang wanita itu katakan. Ambil resiko, buka dirimu pada hidup, pada pandangan dan opini baru. And even kalau itu bikin kamu gugup seperti berdiri di depan ribuan orang, hal-hal yang akan mendefinisikan hidupmu adalah resiko yang kamu ambil, orang-orang yang kamu cintai, dan iman yang kamu miliki. Jadi untuk angkatan wisuda 2011, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menahan diri, berikan semua yang kamu punya, dan saat kamu jatuh, jatuhlah ke depan. Selamat, saya mencintai kalian, Tuhan memberkati kalian, dan saya menghormati kalian.